Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang uji T berpasangan atau t-test dependen atau Pirate Sample. Tapi sebelum ke penjelasan materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Astrid Turnip, NPM 2018 1350 0518. Saya Margareta Farida, NPM 2018 13500 527. Saya Francisca Dewi, NPM 2018 13 500 533. Saya Rohani, NPM 2018 13 500 570. Saya Anggun Dirin Cintaka, NPM 2018 13 500 582. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja simak pembahasan tentang uji T berpasangan atau t-test dependen atau Pirate Sample berikut. Uji T berpasangan. Apa sih uji T berpasangan? Sejarah uji T berpasangan. Tes T atau uji T adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nol. Uji T pertama kali dikembangkan oleh William Selig-Gosset pada tahun 1915. Awalnya, William Selig-Gosset menggunakan nama samaran student dan huruf T yang terdapat dalam istilah uji T dari huruf terakhir nama beliau. Uji T disebut juga dengan nama student T. Uji T atau t-test merupakan statistik uji yang seringkali ditemui dalam masalah-masalah praktis statistika. Uji T merupakan dalam golongan statistika parametrik. Statistik uji ini digunakan dalam pengujian hipotesis. Uji T digunakan ketika informasi mengenai nilai, varians atau ragam populasi tidak diketahui. Pengertian uji t-test dependen. T-test dependen atau sering diistilahkan dengan Pirate Sample t-test adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Sampel berpasangan dapat diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama, namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, yaitu pengukuran sebelum dan sesudah dilakukan sebuah treatment. Fungsi dari uji tes dependen. Fungsi dari tes dependen adalah untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Sampel berpasangan dapat diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama, namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, yaitu pengukuran sebelum dan sesudah dilakukan sebuah perlakuan. Selain itu, menguji efektivitas suatu perlakuan terhadap suatu besaran variabel yang ingin ditentukan, misalnya untuk mengetahui efektivitas metode penyuluhan terhadap peningkatan pengetahuan dari responden. Syarat-syarat penggunaan uji t-test dependen. 1. Uji komparasi antar dua nilai pengamatan berpasangan, misalnya sebelum dan sesudah. 2. Digunakan pada uji parametrik di mana syaratnya sebagai berikut. A. Satu sampel atau setiap elemen mempunyai dua nilai pengamatan. B. Merupakan data kuantitatif atau rasio interval. C. Data berdistribusi normal atau di populasi terdapat distribusi diferans sama dengan D, yang berdistribusi normal dengan mean new D sama dengan 0 dan varians sama dengan 1. Rumusnya T sama dengan MD per akar dari sigma X kuadrat D per N buka kurung N min 1. Keterangan DI selisih skor sesudah dengan skor sebelum dari setiap subjek I.
MD rata dari gain D. X D, deviasi skor gain terhadap rata X D sama dengan DI min MD. X kuadrat D, kuadrat deviasi skor gain terhadap ratanya. N, banyaknya sampel atau subjek penelitian. Langkah menggunakan uji T test dependent. Menurut Rati, langkah-langkah pengujian signifikansi atau hipotesis dalam pengujian perbedaan rata-rata dua kelompok berpasangan. Yang pertama, tetapkan H0 dan H1. Yang kedua, tetapkan titik kritis pada tingkat kepercayaan 95% atau pada tingkat kepercayaan 99% yang terdapat pada tabel T. Yang ketiga, tentukan daerah kritis dengan dB sama dengan N-1. Yang keempat, tentukan T hitung dengan menggunakan rumus. Yang kelima, lakukan uji signifikansi dengan membandingkan besarnya T hitung dengan T tabel. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut. Di sini ada contoh soal, misalkan ketika kita akan menguji banyaknya gigitan nyamuk sebelum diberi lotion anti nyamuk merek tertentu maupun sesudahnya. Di sini ada skor perolehan awal dan akhir. Untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soal, kita harus membuat tabel penolong seperti ini. Di tabel penolong, kita akan mencari nilai gain, XD dan XD kuadrat. Pertama kita akan mencari nilai gain atau nilai D terlebih dahulu. Rumusnya yaitu Y dikurang X atau nilai akhir dikurang nilai awal. Kemudian kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, sekarang kita akan mencari nilai rata-rata. Selanjutnya kita akan mencari nilai XD. Rumusnya yaitu D dikurang MD atau nilai gain dikurang rata-rata. Lalu kita jumlahkan. Setelah nilai XD, sekarang kita menentukan nilai XD kuadrat. Lalu kita jumlahkan. Setelah tabel penolongnya selesai, selanjutnya kita menentukan hipotesis. Dan setelah itu kita akan menghitung nilai rata-ratanya atau MD. Tadi nilai rata-ratanya sudah kita cari. Untuk menentukan nilai rata-rata, rumusnya itu sigma D per N atau jumlah D per banyak data. Datanya ada 7.
Kemudian menentukan T hitung. Rumusnya MD per akar sigma XD kuadrat per N kali N kurang 1. Tadi kita sudah mencari nilai rata-rata atau MD-nya. Sekarang kita akan mencari akar sigma XD kuadrat per N kali N kurang 1. Karena di sini untuk menentukan T hitungnya dia akar, hasil ini kita akarkan juga. Baru sekarang kita bisa menentukan nilai T hitungnya. Rata-rata per akar sigma XD kuadrat per N kali N kurang 1. Jadi nilai T hitungnya itu 4,56. Setelah menentukan T hitung, sekarang kita menentukan T tabel. Untuk T tabel dengan alfa 0,05 dan dB-nya sama dengan 6, diperoleh T tabelnya sama dengan 2,44. Selanjutnya untuk menentukan kriteria pengujian hipotesis, tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel, dan terima H0 jika T hitungnya lebih kecil dari T tabel. Untuk kesimpulan dari data ini, karena T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak, yang artinya pada tingkat kepercayaan 95% terdapat perbedaan yang signifikan antara banyaknya gigitan nyamuk sebelum diberi lotion anti nyamuk merek tertentu maupun sesudahnya. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Jika ada dalam penyampaian materi yang kurang tepat, kami mohon maaf. Terima kasih.